Nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama terkait dengan krisis iklim dan solusi palsu yang ada di dalam Paris Agreement karena season 1 ini kan kita bicara soal apa itu krisis iklim dan apa itu Paris Agreement sebagai sebuah dasar kenapa orang kemudian membicarakan soal Paris Agreement, kenapa kemudian sekarang orang membicarakan soal COP30 gitu ya, dan sebenarnya akar dari itu semua atau awal mula dari pertemuan-pertemuan itu apa? Teman-teman, kalau dalam konteks iklim kan mungkin teman-teman selain saat ini mendengar krisis iklim, dulu di awal-awal kita itu diperkenalkan dengan perubahan iklim gitu ya, di mana satu situasi ada perubahan dalam konteks iklim kita yang mengarah pada kondisi yang tidak baik gitu, misalnya jauh lebih buruk gitu ya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini perubahan iklim itu tidak lagi memadai gitu, bahwa saat ini situasi hari ini bukan lagi perubahan iklim tetapi justru hal yang lebih parah, krisis iklim gitu ya, di mana memang tanda-tanda dari krisis iklim itu bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari orang-orang yang hidup di kampung-kampung, baik di kampung-kampung di dataran tinggi hutan gitu ya, hutan dataran rendah maupun hingga sampai pesisir gitu yang tentunya jauh lebih parah. Warga di perkotaan juga sama, kita bisa melihat tanda-tanda krisis iklim. Nah, untuk memahami sebenarnya apa itu krisis iklim, ada satu pendekatan atau kerangka yang dipakai oleh panel internasional gitu ya, dan beberapa para ahli untuk melihat krisis iklim, dan ketika memakai pendekatan batas-batas planet ini gitu ya, kita bisa lihat sebenarnya seberapa buruk alam yang kita hidupi sekarang gitu ya, dan batasan apa lagi gitu yang bisa kita tempuh gitu ya sampai terus menerus bumi kita itu makin buruk gitu ya. Nah, planetary boundaries ini adalah satu kerangka gitu ya, yang kemudian mengidentifikasi ada 9 batasan planet. Jadi, teman-teman, planet kita ini bukan sesuatu yang tidak punya batasan daya dukung maupun daya tampungnya gitu, tetapi kita punya 9 batasan krisis planet, di mana ketika 9 batasan krisis planet ini terlampaui, maka pada saat itu juga sebenarnya terjadi kiamat ekologis gitu ya. Dan kalau misalnya pakai pendekatan ini gitu ya, kita sudah berada pada 6 ya, 6 melampaui 6 batasan krisis planet gitu. Tinggal ada 3 batasan krisis planet lagi yang belum kita lampaui. Tetapi sebenarnya batasan terakhir tentang climate change ini sebenarnya dia akan mempengaruhi 3 batasan yang belum terlampaui itu. Jadi sekarang kita sudah ada di batasan ke-6, ada 3 batasan lagi, yaitu soal ozon, terus kemudian soal atmosfer gitu ya, dan laut gitu ya. Tapi ketika kita sudah masuk pada batasan ke-6, yaitu krisis iklim gitu ya, sebenarnya 3 batasan ini juga secara tidak langsung sudah terlampaui. Nah, apa kemudian penyebab dari kita melampaui atau sampai pada 6 batasan krisis planet, yaitu aktivitas manusia gitu ya, yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Salah satunya misalnya perubahan iklim dan sekarang krisis iklim, kehilangan biodiversitas, deforestasi, dan lain sebagainya. Tetapi faktor antroposentris ini atau aktivitas manusia ini, ketika kita lihat lagi gitu ya, ini tidak sama gitu, bahwa kelompok-kelompok pemegang kapital adalah kelompok-kelompok yang sebenarnya paling mempengaruhi gitu ya aktivitasnya gitu terhadap krisis yang kita alami sekarang gitu ya. Apa itu? Itu dikenal dengan capitalocence gitu. Jadi di mana capitalocence ini adalah satu situasi para pemegang kapital gitu ya, atau konteks kapitalisme itu terus-menerus menguat dengan menekankan pertumbuhan ekonomi tanpa henti gitu. Jadi ekonomi pertumbuhan itu adalah salah satu wajah dari kapitalisme itu sendiri yang tidak mengenal batasan pertumbuhan itu apa. Gitu. Kalau kita melihat tadi 6 batasan krisis planet yang sudah terlampaui dan 3 lagi yang juga dipengaruhi dari krisis iklim itu, sekarang kita mengenal soal planetary triple crisis atau tiga krisis planet gitu ya, yang dimana ketika satu krisis iklim ini dia akan memperburuk satu sama lain dan berkaitan antara satu sama lain. Satu sama lain itu apa? Satu, dia krisis iklim, 2, dia polusi, dan 3 itu dia kehilangan keanekaragaman hayati. Krisis iklim tentunya berawal dari pemanasan global, lalu kemudian cuaca ekstrim. Ini sangat
sering banget dan sangat bisa sekali kita lihat. Bisa bayangkan teman-teman dari akhir tahun lalu sampai sekarang kita masuk di musim hujan gitu ya, yang harusnya sebenarnya kita sudah masuk musim kering gitu ya, tapi sekarang karena memang situasi krisis iklim kita udah nggak bisa lagi membaca cuaca gitu ya. Anomali cuaca itu adalah hal yang akan biasa kita lihat ke depan gitu. Lalu kenaikan permukaan air laut. Polusi itu polusi udara, sampah plastik, dan polusi bahan kimia. Nah, ada hal yang juga kemudian dipengaruhi dari itu, yaitu apa? Kehilangan keanekaragaman hayati gitu ya, kerusakan habitat, kepunahan spesies, dan degradasi ekosistem gitu. Ini dia semacam lingkaran krisis ya teman-teman. Kehilangan keanekaragaman hayati akibat ekstraktivisme yang ada gitu ya, itu membuat krisis iklim. Lalu kemudian krisis iklim dia akan membuat keanekaragaman hayati kita itu hilang gitu ya, atau rusak gitu. Jadi dia kayak semacam lingkaran setan yang nggak pernah terputus gitu, atau sangat susah sekali diputus dengan pendekatan-pendekatan yang ada sekarang. Nah, ini teman-teman, jadi bukan hanya Indonesia sebenarnya, dunia itu sekarang menghadapi krisis iklim yang sama. Semua negara itu punya situasi yang sama. Tetapi sebagai negara kepulauan, nanti akan saya jelaskan kemudian, Indonesia itu punya kerentanannya tersendiri gitu ya ketimbang negara-negara lain. Gitu. Nah, para panel internasional atau para ahli, para pakar internasional sudah mengakui bahwa investasi iklim itu perlu 3 hingga 6 kali lebih besar daripada saat ini gitu. Kalau kita memang mau menyelamatkan bumi dengan menekan atau menjaga kenaikan suhu bumi 1,5 derajat gitu ya. Tetapi ada catatan, investasi iklim ini dia harus berangkat dari persoalan penyebab krisis itu sendiri, dan dia harus berlandaskan keadilan serta penghormatan terhadap pengetahuan dan pengalaman hidup rakyat, khususnya masyarakat adat dan komunitas lokal. Nah, ini teman-teman kalau kita mau lihat gitu ya, apa sih akar krisis iklim gitu? Kalau kita di sebelah kiri itu konteks historical emission dalam skala global gitu ya. Yang sebelah kanan itu adalah emisi dalam konteks nasional gitu. Nah, kalau kita lihat grafik ini, baik yang sebelah kanan maupun sebelah kiri, hanya ada dua sektor yang menjadi penyumbang besar dari emisi fosil yang kemudian menyebabkan krisis iklim. Apa kedua sektor itu? Satu dia sektor energi, yang kedua itu adalah sektor hutan dan penggunaan lahan. Meskipun sektor energi ini menjadi sektor paling besar, tetapi dia sangat dipengaruhi juga bagaimana energi itu sendiri mendorong perubahan terkait dengan hutan dan penggunaan lahan. Jadi sebenarnya dua sektor ini sangat saling terkait gitu ya, antara energi dan penggunaan lahan. Dari beberapa tahun yang lalu, bahkan berpuluh-puluh tahun yang lalu sampai sekarang, dua sektor ini masih menjadi dua sektor paling besar gitu ya, penyumbang emission baik skala global maupun secara nasional. Nah, dalam konteks nasional, kalau kita mau melihat di Indonesianya, setiap tahun ketika kebakaran hutan dan lahan itu terjadi dalam skala yang besar, maka sektor forest and land use, khususnya kontribusi dari kebakaran gambut, itu menjadi sektor paling besar penyumbang emisi di Indonesia. Jadi itu catatannya ya teman-teman. Kalau kebakaran hutan dan lahan kita itu terjadi secara masif di dalam tahun ini atau tahun-tahun berikutnya, maka sektor hutan dan lahan itu menjadi emitor paling besar di Indonesia. Sudah bisa dipastikan. Nah, kalau kita lihat lagi dalam konteks Indonesia, dominasi investasi dan krisis iklim itu dia sangat mempengaruhi gitu ya, di mana kalau tadi kita lihat bahwa emitor terbesar dalam konteks iklim itu adalah energi dan penggunaan lahan, maka ketika kita lihat bentuk atau penguasaan ruangnya dalam konteks investasinya, maka investasi itu masih mendominasi baik di wilayah daratan kita maupun di wilayah pesisir kita. Jadi ini tabel bagaimana kemudian coupling-coupling izin di Indonesia, mau dia izin sektor kehutanan, mau dia izin di sektor perkebunan sawit, pertambangan, maupun migas ya, di offshore maupun onshore, jadi di laut maupun di wilayah daratan gitu. Nah, jadi hampir 60% atau 61% sebenarnya wilayah daratan kita itu sudah di-coupling oleh izin-izin industri ekstraktif gitu. Dan di mana 13%-nya juga sudah mengkapling wilayah laut kita gitu. Jadi wilayah daratan dan wilayah lautan kita itu sekarang sudah sama-sama dikapling untuk industri ekstraktif, dan tentunya ini pasti akan mempengaruhi kondisi iklim kita, tentunya akan semakin parah gitu ya, karena aktivitas eksploitasi yang tidak mengenal batasan
tidak mengenal ekosistem, tidak mengenal apakah itu pulau besar maupun pulau kecil gitu. Jadi selama di sana itu ada potensi tambangnya, maka selama itu juga wilayah itu layak untuk dieksploitasi. Kira-kira logika kapitalisme bekerja yang kemudian direpresentasikan oleh pemerintah, oleh para pemodal seperti itu. Nah, ini teman-teman kerentanan iklim Indonesia. Jadi kalau tadi kita highlight bahwa semua negara-negara di dunia ini mengalami krisis iklim gitu ya. Tapi Indonesia itu memiliki kerentanannya sendiri. Karena apa? Karena Indonesia itu adalah negara kepulauan yang dimana sebagian besarnya itu adalah pulau-pulau kecil. Kita tahu bahwa dari kita sekolah dulu ya selalu dikenalkan bahwa luas pulau kita itu 17.000 pulau gitu ya di Indonesia, dan sebagian besarnya itu adalah pulau-pulau kecil gitu. Ini satu situasi yang tentunya pasti memiliki makna yang besar, teman-teman. Kalau misalnya situasi ini atau kondisi Indonesia ini salah urus, maka dia tentu akan memperbesar kerentanan Indonesia itu sendiri, gitu. Nah, di mana juga populasi masyarakat Indonesia 237 juta itu berada sebagian besar di kawasan pesisir. Nah, orang-orang yang hidup di wilayah pesisir inilah yang akan menjadi pengungsi iklim pertama sekali gitu. Karena apa? Karena wilayah pesisir itu tiap tahun dia akan mengalami penurunan muka air tanah, muka tanah gitu, wilayah daratan, dan permukaan air lautnya akan jauh lebih tinggi, terus-menerus meningkat gitu. Nah, itu yang terjadi di sepanjang wilayah Pantura di pesisir Jawa gitu ya, dan di Pulau Pari, pulau kecil di Kepulauan Seribu, gugusan Kepulauan Seribu yang sekarang juga tengah melakukan gugatan iklim terhadap Holcim di Swiss gitu ya, karena tiap tahun wilayah daratan mereka itu terus-menerus hilang gitu. Nah, lalu kemudian siklus La Nina dan El Nino tentunya sangat mempengaruhi ya teman-teman di situasi negara kita gitu ya. Setiap siklus La Nina pasti banjir, longsor gitu ya. Tapi kemudian di El Nino di musim kering dia berpotensi kekeringan dan karhutlah gitu. Dan tentunya Indonesia berada pada peringkat ketiga teratas negara dalam hal kerentanan iklim dengan resiko tinggi pada banjir dan panas ekstrim. Ini datanya Bank Dunia tahun 2021. Nah, ini teman-teman kira-kira 9 dampak perubahan iklim ya menurut panel IPCC, dan tentunya ketika kita bicara soal situasi hari ini di mana perubahan iklim itu tidak cukup mampu mengcover kondisi sekarang bahwa kita sudah berada pada satu krisis iklim gitu ya, maka sebenarnya 9 hal ini jauh lebih buruk situasinya hari ini gitu ya. Penurunan hasil panen tentunya, terus kemudian penurunan keanekaragaman hayati, penurunan ketersediaan air tawar, penularan penyakit gitu. Tentunya COVID-19 beberapa tahun yang lalu itu nggak bisa juga kita pisahkan dari semakin tingginya kehilangan hutan di berbagai wilayah gitu. Karena kalau kita pakai pendekatan zoonosis gitu ya, virus-virus yang dibawa oleh hewan-hewan yang tadinya mereka berkembang biak di hutan, ketika hutannya hilang, mereka menjadi perantara dari penyakit-penyakit virus menular. Dan tentunya ke depan, ketika landscape kehidupan kita seperti hutan, biodiversitas yang lain itu hilang, maka penyakit zoonosis ini akan semakin banyak kita temui gitu ya. Tentu bencana alam yang kemudian juga akan berdampak pada keselamatan kita dan gangguan ekonomi. Ini teman-teman ketimpangan multidimensi yang memperparah dampak krisis iklim gitu ya. Kita tahu bahwa kita itu sangat beragam sekali gitu. Meskipun kita semua akan terdampak dari situasi krisis iklim, tetapi kelompok-kelompok rentan itu pasti akan mengalami kerentanan yang jauh lebih tinggi gitu ya. Misalnya masyarakat adat di wilayah pesisir gitu, tentunya mereka akan mengalami kerentanan yang jauh lebih besar ketimbang misalnya masyarakat adat di wilayah hutan dataran tinggi. Itu karena apa? Karena wilayah mereka di pesisir itu akan menjadi wilayah pertama sekali yang diterjang oleh bencana banjir gitu ya, akibat faktor krisis iklim gitu misalnya. Lalu kemudian ketimpangan kepemilikan aset dan pendapatan juga akan mempengaruhi. Oke, semua orang akan terdampak pada krisis iklim oleh krisis iklim gitu ya. Tapi bisa bayangkan nggak teman-teman, walaupun misal di wilayah pesisir itu ada kelompok orang kaya dan orang miskin, mereka mereka semua akan menjadi korban. Tetapi orang kaya itu bisa dengan sangat mudah mencari tempat tinggal baru di wilayah yang lebih aman. Tapi bisa bayangkan nggak orang miskin yang nggak mampu membeli tanah gitu ya, nggak punya aset
untuk beli rumah baru gitu, pasti mereka nggak punya pilihan untuk pindah dari wilayah tersebut gitu. Jadi krisis iklim ini juga memang akan menimpa semua orang, tetapi ketimpangan dalam konteks ekonomi, ketimpangan terhadap akses itu pasti akan mempengaruhi, dan kelompok rentan yang jauh dari akses itu mereka akan menjadi korban pertama sekali dari krisis iklim itu sendiri gitu. Dan tentunya juga ketimpangan dalam pengambilan keputusan publik atau kekuatan politik, akses ke sumber daya publik seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lain-lainnya. Nah, ini secara khusus ya teman-teman, perempuan dalam situasi krisis iklim. Perempuan juga terkategorisasi sebagai entitas yang paling terdampak dari krisis iklim gitu ya. Apalagi misalnya kalau dia perempuan, perempuan adat gitu. Terus apalagi kemudian kalau misal dia difabel gitu, pasti mereka adalah kelompok yang sangat-sangat paling rentan dari situasi krisis iklim gitu ya. Dalam konteks Paris Agreement nantinya ya, saya mau meng-highlight dua model gitu ya. Satu itu adalah transisi energi. Jadi semua orang itu mengakui bahwa krisis iklim itu nyata. Tetapi kelompok-kelompok pemodal, negara-negara kaya atau negara-negara utara itu tetap melanjutkan ekspansi modal mereka, tetap melanjutkan kolonialisasi mereka lewat berbagai model-model yang mereka sebut sebagai solusi gitu ya. Salah satunya adalah transisi energi gitu. Kenapa kemudian transisi energi yang muncul sekarang ini adalah solusi palsu dalam konteks mengatasi krisis iklim? Karena model-model pembangkitan energi yang ditawarkan itu masih berbasis lahan dalam skala yang besar dan meminggirkan masyarakat adat serta komunitas lokal, dan masih berbasis fosil. Nah, ini adalah transisi energi kita di sepanjang sejarah manusia gitu ya. Dulu pertama sekali pembangkitan energi kita itu dari biomas, kayu bakar khususnya ya, kayu bakar gitu. Sekarang kita balik ke mode 1.0, biomas juga kayu yang dibakar dari kebun kayu milik perusahaan yang kemudian dijadikan sebagai substitusi untuk PLTU batubara. Jadi sebenarnya kita tuh tidak beranjak dari fase sejarah energi kita gitu ya. Jadi sekarang kita tuh sebenarnya balik lagi ke fase 1.0 energi kita gitu ya, dengan model-model kemasan-kemasan yang baru tetapi sebenarnya basisnya tetap sama. Ini yang saya bilang tadi teman-teman, ini adalah model pembangkitan energi maupun listrik gitu ya yang ditawarin oleh negara-negara utara atau negara-negara kaya untuk negara-negara selatan, salah satunya Indonesia, yang juga ini menjadi aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nanti mungkin Kak Yosi bisa jelasin ya konteks GST ya, Global Stocktake, yang dimana ini adalah salah satu rules untuk mengevaluasi bagaimana komitmen dan aksi mitigasi perubahan iklim seluruh negara-negara 192 negara yang tergabung di COP yang ada gitu ya. Nah, saya mau meng-highlight misalnya kendaraan listrik ya, yang dimasukkan ke dalam model energi yang bertransisi gitu ya, atau kemudian kendaraan listrik yang disebut sebagai kendaraan yang emisinya jauh lebih rendah gitu. Tetapi kalau kita lihat industri hulunya teman-teman, di lokasi-lokasi eksploitasi nikel, listrik yang mereka pakai itu bersumber dari PLTU gitu. Jadi sebenarnya yang menghidupi industrialisasi atau industri dari nikel itu sendiri adalah PLTU gitu. Jadi sebenarnya aktivitas di hulunya itu sama kotornya atau bahkan jauh lebih kotor dari pertambangan batu bara atau pembangkit energi yang memakai tenaga fosil batu bara itu sendiri. Jadi dua hal ini dia selalu berkaitan. Di mana ada pertambangan nikel, pasti di situ ada pemakaian batu bara sebagai energi fosil yang dibakar di PLTU. Itu dikenal dengan istilah PLTU captive ya, di mana satu perusahaan punya PLTU yang di mana listriknya itu dipakai untuk industri smelter mereka. Lalu kemudian basis energi yang selanjutnya adalah biofuel, biomas, bioetanol, biodiesel gitu ya. Bioetanol misalnya, Papua sekarang 2 juta hektar hutannya di Merauke itu terancam untuk dibuka dan terjadi deforestasi di hutan adatnya, di wilayah adatnya untuk perkebunan tebu yang diklaim sebagai salah satu model energi yang bertransisi untuk membangun bioetanol.
gitu, atau biodiesel gitu, yang sumbernya adalah sawit gitu. Nah, ini juga kemudian mendorong ekspansi sawit di wilayah-wilayah timur saat ini, ya, karena sawit di wilayah Sumatera, Kalimantan itu sudah sangat masif sekali. Panas bumi, teman-teman bisa lihat bagaimana perjuangan masyarakat adat di NTT untuk menolak menolak panas bumi gitu. PLTA juga sama, teman-teman bisa lihat perjuangan masyarakat di Poso gitu ya, yang menolak PLTA di wilayah mereka. Alih-alih menjawab akar persoalan krisis iklim tadi, yang dimana sumber utamanya itu atau masalah utamanya itu adalah pembongkaran fosil atau pelepasan emisi fosil secara besar-besaran dari industri ekstraktif. Justru sekarang di forum-forum internasional, solusi berbasis alam ini didorong menjadi solusi yang diklaim mampu mengatasi krisis iklim, mampu menyerap emisi. Padahal secara ilmiah belum ada satu studi atau fakta ilmiah yang membuktikan bahwa solusi berbasis alam, salah satunya perdagangan karbon, adalah jalan yang bisa mengurangi emisi atau krisis iklim gitu ya. Nah, ini adalah semacam solusi palsu ya, di mana selain dia tidak menjawab problem krisis iklimnya, justru sebenarnya ini adalah ladang baru untuk pemodal korporasi-korporasi besar multi usaha itu bisa mendapatkan benefit dari satu situasi krisis hari ini. Gitu.